Hampir 5 tahun gua ngonten di channel ini dan sudah 555.000 orang yang suka dan subscribe channel ini juga. Jadi inilah Q&A pertama channel Dazzle yang gua ambil dari komunitas dan story IG. Oke, pertanyaan pertama, apa atau siapa inspirasi abang buat bikin konten kayak gini? Jadi inspirasi gua itu ada dua channel, yaitu channel Tangan Belang dan channel Irianto Astono. Dimana secara topik konten gua mau edukatif unik kayak channelnya Tangan Belang, dan setelah editingnya itu sederhana aja kayak channel Irianto Astono. Dan semua itu kelihatan banget di video-video Dazzle yang lama, sederhana, dan topiknya emang random parah. Tapi ya semakin kesini udah banyak gua modif, dan mau itu dari style ataupun editing ataupun ya topik videonya lah, pokoknya banyak yang gua modif biar nggak terlalu mirip-mirip lagi ya, jadi Dazzle banget lah itu. Karena ketika sudah 1 tahun atau tahun kedua gua ngonten, gua udah mulai kenal kalau personal branding gua itu ya seperti apa gitu. Jadi ya next, dari mana asal usul nama Dazzle? Ini gua jawab singkat aja. Jadi Dazzle itu emang udah jadi nama channel ini dari lama, bahkan sebelum gue mulai ngonten. Intinya sebelum gue mulai serius bikin konten edukasi kayak sekarang ini, konten gue itu main Rubik dan catur, yang mana ini ya mainan genre puzzle. Dan ya gue presetin kata puzzle tadi jadi Dazzle karena nama gue itu yaitu Adam, atau singkatnya aja Dam gitu, ditambah dengan puzzle ya jadinya Dam Puzzle ya Dazzle gitu loh. Jadi ya itu aja sih, bukan karena namanya itu mirip Dajjal. Lanjut lagi, kenapa suka banget sama topik game dan lain-lain? Jujur aja gue orangnya itu nekat, karena bisa-bisa channel yang awalnya bahas dunia periklanan dan marketing tiba-tiba loncat ke pembahasan YouTube, loncat lagi ke game, loncat lagi ke konten-konten lain, sampai sekarang ada film, horror, internet culture, gaming industry, bisnis, dan dunia YouTube itu sendiri. Dan kenapa gue bahas itu semua? Ya sekali lagi, karena gue suka. Seperti trailer channel ini, gue cuman bahas apa yang gue suka aja. Gue suka industri film, gue suka horror culture, gue suka industri game, dan gue suka YouTube. Ya, dan gue suka fenomena-fenomena aneh yang terjadi di internet ya, pokoknya yang lagi rame di internet gitu gue suka untuk analisis dan ya bahas aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, tinggal di mana? Gue sekarang itu ya Wong Cirebon by the way, dan ya gue udah 7 tahun lebih tinggal di sini. Jadi kalau kalian lihat dua admin ini keliaran di Cirebon, mungkin entah CSB, Grage, ataupun Haji Aput, sapa aja Bang Dazzle gitu. Lanjut lagi, YouTube Dazzle dikelola berapa orang? Seperti yang gue bilang di pertanyaan tadi, ya ada 2, dan sebenarnya udah sempat share di komunitas juga. Intinya gue Adam adalah narator dan scriptwriter, dan Arkan itu editor. Cara buat skrip, intinya sih banyak belajar storytelling aja. Gimana caranya orang itu mau dengar cerita kalian? Formulanya ya antara udah pasti hook, kasih narasi-narasi yang bikin audiens itu kepo, dan di chapter selanjutnya kalian harus cepet-cepet kasih jawaban dari hook kalian tadi agar penonton ya bisa langsung tenang. Dan jika chapter video kaliannya banyak, mungkin karena video panjang, ya di antara chapter-chapter itu usahain bangun hype-nya lagi dengan hook yang baru atau narasi yang membangun. Dan ya itu yang gue lakuin di semua skrip video Dazzle. Pernah kena copyright gak? Iya sering banget. Dan solusinya gue orang yang gak ambil pusing, jadi gue tinggal mute atau bahkan potong scene aja di editor YouTube lalu minta tinjau gitu. Jadi itu yang awalnya dolar kuning karena copyright, dan karena gue nggak mau ambil pusing dengan cara email si copyright dan segala macam, ya gue bisuin aja sehingga jadi dolar hijau lagi. Biasanya pasti masalahnya langsung selesai sih, karena biasanya copyrightnya itu muncul saat videonya itu udah di-upload dan viewsnya udah ada gitu loh. Jadi repot aja kalau misalnya re-upload, dan ya sayang aja kan views yang kemarin. Kecuali gue udah kena copyright saat videonya itu masih ditinjau yang pertama kali. Nah itu posisinya kan belum diupload dan belum ada viewsnya. Ya di sini gue bisa sempet ganti lagu atau scene lah, sehingga reuploadnya itu aman. Tipsnya sih gue agak bingung ya, karena kadang copyright itu bisa tiba-tiba kena klaim aja. Meskipun pas dicek di YouTube, kita cari-cari resource di daerah manapun itu, di website manapun itu, ya nggak ada copyright apa-apa dan kelihatannya aman. Jadi ya sih ya pasrahan aja kalau misalnya udah telanjur upload. Kalau misalnya belum upload dan udah diperingatin mana bagian copyrightnya, ya tinggal dipotong dan diganti ke yang lebih open source lah. Jadi ya itu pertanyaan dari YouTube. Sekarang gue lanjut ke pertanyaan Instagram. Instagram gue apa? Ya kalian bisa follow aja di @adamahmadT, atau bisa di link di deskripsi aja lah.
Abang kenapa hidup? Ya karena gue adalah manusia terpilih untuk sukses dan banggain keluarga gue. Keren. Tertarik nyoba gunpla gak? Gunpla, gunpla, gunpla. Aduh, gue bingung lagi cara bacanya gimana. Tapi sampai saat ini ya belum sih, karena gue lebih suka Lego. Mungkin karena faktor gue dari kecil emang mainnya Lego, dan itu gue mainnya susun-susun random by the way, nggak bikin apa-apa. Dan selain mainan gue juga main game-game Lego gitu, PS2 di HP. Makanya sekarang kalau disuruh beli mainan, ya mungkin gue akan beli Lego, bukan yang ya Gunpla atau Tamiya atau lain-lain. Belum tertarik sih. Apa olahraga yang disukain? Ya gue belum punya olahraga yang gue suka secara spesifik, tapi gue lebih suka gym dan cardio. Ya tipikal olahraga yang tujuannya buat bentuk badan atau ya sehatin badan sekalian. Oh mungkin kalau permainan sih ya gue suka badminton mungkin. Ya sih kuno banget, karena lagi-lagi dari kecil mainnya ya badminton aja sih. Gak pernah nyoba-nyoba yang lain. Pernah nyoba basket tapi ya gak diseriusin. Pernah nyoba futsal, iya gak diseriusin juga. Paling yang main sering tuh ya kalau sama keluarga ya main badminton aja. Dan olahraga yang gue suka ya nggak ada yang suka-suka banget, cuman kalau yang lagi sering dipakai ya gym ataupun kardio. Pertanyaan terakhir, apa yang memotivasi abang untuk membuat video edukatif? Ya sesimpel gue hanya ingin sharing random apa aja yang gue pelajarin aja gitu. Sejak awal gue bikin Dazzle ini ya semua kontennya kan hal-hal yang emang baru banget gue belajar gitu ya. Gue misalnya baru belajar tentang fenomena konten sampah di Indonesia, ya gue share di script dan gue bahas di video gue gitu, gue share ke kalian. Gue juga baru belajar tentang ternyata netizen TikTok itu ya agak lain, ya gue share juga sekalian. Gue misalnya baru belajar kalau developer game itu bangkrut karena suatu hal ataupun apapun itu, gue pasti share jadi konten juga. Intinya gue juga ingin pelajaran yang gue dapetin bisa jadi bermanfaat untuk kalian yang nonton video gue. Karena video Dazzle adalah video yang penjelasannya gue bikin paling super duper simple dari hal yang gue pelajarin. Lagi pula konten edukasi dulu, gak sebanyak sekarang. Kalaupun ada, ya dulu itu isinya edukatif yang kaku semua gitu loh. Sehingga waktu itu Dazzle benar-benar memulai dan muncul ya sebagai channel edukasi random yang isinya itu so asik lah. Kenapa so asik? Ya karena sesimpel gue baru belajar suatu hal yang rumit dan gue jelasin serandom-randomnya dan tahu-taunya gue ke kalian gitu lah. Dan mungkin itu jadi ciri khas kita. Kalian bisa komen aja apakah kalian suka dengan penjelasan Dazzle yang selama ini, atau kalian mungkin mau pembahasan lebih serius dan lebih rumit lagi kayak channel-channel edukasi sepuh. Coba-coba komen aja deh. Oke, jadi itu aja semua pertanyaannya hari ini. Maaf kalau banyak yang gak kebaca atau ya pertanyaannya terlalu dikit, karena gue baca pertanyaan yang emang to the point aja gitu loh, dan bukan berbaris 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Karena ya gimana ya, ya komentar kayak gini tuh ngambil lapak orang lain untuk bertanya gitu loh. Kalian satu akun tapi ngeborong 5 pertanyaan. Jadi gue lebih menghargai orang yang emang satu akun satu pertanyaan gitu loh. Dan ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus, penting, dan enak untuk dikontenin yang gue pilah di video ini. Sekali lagi terima kasih juga buat kalian yang emang udah ikutin banget channel Dazzle dari awal. Dari channel ini masih naik turun sampai sekarang udah di tahap subscribersnya bahkan hampir udah setengah juta lebih. Dan gue harap channel ini bisa sampai 1 juta subscribers. Karena bayangin, ini channel random seru-seruan aja bisa dapat 1 juta subscribers, itu kayak wah udah sih. Dan semoga aja konten gue bisa terus nemenin kalian di kala kaliannya gabut lah. Karena beneran deh, konten gue itu random semua dan bener-bener diasik-asikin. Dan ya terima kasih juga buat member channel Dazzle yang udah support lebih di channel ini. Kalian yang belum join member ya bisa join aja, karena sekarang udah ada video yang di premiumin atau di member only. Dan member sekarang lebih terfasilitasi karena badge nambah, terus nama selalu muncul di akhir video, dah gitu deh. Pokoknya join aja. Kita target 100 member bulan ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.